Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah masjid An-Nur rahimahullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di kesempatan malam hari ini dalam acara majelis Thalabul Ilmi bagaimana yang menjadi aktivitas di minggu-minggu sebelumnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita kembali bermajelis di kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus berada dalam jalur orang-orang yang mereka menetapi untuk meningkatkan ataupun menjadikan apa yang dikerjakan ataupun ibadah-ibadah yang dikerjakan bisa sesuai ataupun bisa mendekati apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan salat Jumat sebagaimana di pembahasan sebelumnya. Di kesempatan 2 minggu lalu kita membahas berkaitan dengan syarat wajib Jumat ya. Jadi syarat-syarat kapan seseorang dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Insya Allah di kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu berkaitan dengan syarat sah. Jadi syarat sah sholat Jumat. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwa orang yang dia terkena kewajiban mengerjakan sholat Jumat, nah, kalau semuanya dia mengerjakan sholat Jumat ya belum tentu sah. Sebagaimana orang yang dia sah mengerjakan sholat Jumat, nah belum tentu dia wajib mengerjakan sholat Jumat tersebut. Nah ini yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah berkaitan dengan syarat sahnya pengerjaan sholat Jumat, syarat sahnya pengerjaan sholat Jumat, ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Gitu. Setidaknya mungkin ada 5. Ada 5 syarat yang disebutkan. Pertama yaitu berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Jadi tempat pengerjaan sholat Jumat. Kita kan sering ya namanya sholat Jumat rata-rata ataupun umumnya dia dikerjakan di masjid. Nah, apakah masjid itu menjadi syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat? Maknanya kalau seumpamanya sholat Jumat tersebut tidak dikerjakan di masjid, apakah sholat Jumat tersebut sah atau tidak? Nah, pendapat memang kebanyakan para ulama ya tidak mensyaratkan masjid untuk dia menjadi tempat sahnya pengerjaan sholat Jumat. Berarti sholat Jumat itu bisa dikerjakan di masjid atau di luar masjid. Jadi bisa di dalam masjid, mana di lingkup masjid, atau dia di luar masjid, tempat yang dia bukan masjid, seperti musola sumpamanya. Seperti musola. Jadi kalau sumpamanya kan kalau zaman dahulu kan ada yang namanya masjid, ada yang namanya musola atau langgar. Nah, jadi ada masjid, ada musola. Nah, pengerjaan sholat Jumat di musola yang dia bukan masjid, apakah sah? Sah. Jadi tidak masalah. Nah, makanya dulu pas renovasi masjid kan dulu pengerjaan Jumat dan sholat 5 waktu kan dipindah ke rumah gitu. Nah, bagaimana ya? Secara hukum dia tidak masalah karena memang tidak disyaratkan harus dikerjakan di dalam masjid. Jadi boleh walaupun tidak di masjid tidak masalah. Nah cuman ada syarat dari tempat tersebut, walaupun dia tidak disyaratkan harus di masjid, tapi tempat tersebut disyaratkan oleh para ulama hendaknya tempat tersebut itu berada dalam lingkup kampung. Jadi berada dalam lingkup kampung. Nah, jadi pengerjaan Jumat adalah boleh berada di luar masjid,
cuman tempat tersebut dia harus di dalam kampung. Kalau semuanya di luar kampung, di sini dia tidak sah. Kenapa? Karena ya dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang yang namanya pengerjaan sholat Jumat itu ya dikerjakannya adalah berada di dalam kerumunan rumah. Mana kerumunan rumah itu ya berada di dalam kampung. Nah, kalau seumpamanya kita mengerjakan, kita ada lapangan, kemudian di lapangan ada hutan. Timurnya lapangan ada sawah, kemudian ada hutan. Nah, di hutan kalau semuanya ada tempat lapang yang kita gunakan untuk mengerjakan sholat Jumat, cukup untuk menampung seluruh penduduk yang di Blumbang ini. Nah, jadi dari beberapa masjid kemudian dijadikan satu tempat, dijadikan satu. Nah, apakah pengerjaan sholat Jumatnya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena sudah berada di luar lingkup kampung. Ya, syukuran. Jadi sudah berada di luar lingkup kampung. Walaupun tidak disyaratkan harus berada di masjid, tapi tetap tempat tersebut dia harus berada di lingkup kampung. Di batasan kampung itu mana? Nah, kalau umpamanya kita kan umumnya orang kan memiliki batasan kampung, daerah sini itu batasannya di sini. Ketika dikerjakannya di luar kampung ini tadi, di sini berarti dia pengerjaan sholat Jumatnya dia tidak sah. Ini pengerjaan sholat Jumatnya dia tidak sah. Kenapa? Karena harus berada dalam lingkup kampung. Walaupun tidak disyaratkan harus berada di masjid, tapi tetap ya lebih utama yang namanya sholat Jumat itu dia dikerjakan di masjid. Karena memang ada yang mensyaratkan pelaksanaan sholat Jumat dia harus berada di masjid. Tapi kebanyakan para ulama tidak mensyaratkan hal tersebut. Nah, jadi pertama berkaitan dengan masalah tempat. Jadi tempat yang digunakan untuk mengerjakan dia harus berada di dalam lingkup kampung. Nah, kemudian yang kedua, syarat sah yang kedua itu berkaitan dengan jumlah. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa pengerjaan sholat Jumat dia harus dikerjakan dengan jumlah. Nih, kalau berkaitan pengerjaan sholat Jumat secara berjamaah, sebelum masuk ke kaitan dengan jumlah, pengerjaan sholat Jumat secara berjamaah ini kan sepakat. Jadi secara ijma' lah, konsensus di kalangan kaum muslimin, di kalangan ulama kaum muslimin tidak diperselisihkan bahwa yang namanya sholat Jumat itu dia harus dikerjakan secara berjamaah. Cuman berjamaah tersebut itu berapa? Kalau dalam sholat berjamaah, dulu kita membahas sholat berjamaah bisa dikerjakan 2 orang. Dalam sholat Jumat apakah cukup untuk dikerjakan dengan 2 orang atau tidak? Nah, di sini tidak cukup. Tidak cukup. Walaupun 2 orang ini ketika mengerjakan sholat sudah bisa dikatakan sholat tersebut dia berjamaah. Cuman untuk pengerjaan sholat Jumat dia tidak cukup. Berapa jumlah yang disyaratkan dalam pengerjaan sholat Jumat? 40 orang. Jadi 40 orang. Jadi 40 orang ini yang dia masuk dalam kategori ntar kalau terkumpul 40 orang berarti sah. Tidak terkumpul 40 orang berarti ya dia tidak sah. Nah, 40 orang ini siapa? Apakah yang penting pokoknya kita kumpulkan 40 orang? Siapapun. Apakah cukup? Enggak. 40 orang ini kan dia ya harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ada syarat-syarat yang dia harus terpenuhi. Yang dulu maksudnya mungkin kita sedikit membahas ketika pas membahas berkaitan dengan syarat-syarat wajib sholat Jumat. Nah, jadi syarat-syarat wajib itu ntar orang yang dia wajib mengerjakan sholat Jumat, nah itu syarat rata-rata adalah, nah mereka ini yang ntar ketika mengerjakan sholat Jumat dihitung dari 40 orang. Dihitung dari 40 orang. Nah, dulu kan ada syarat yang dulu syarat wajib kan orang dia harus berakal. Pertama beragama Islam ya. Beragama Islam, kemudian dia berakal, kemudian dia balik. Ini kan 3 syarat yang umum lah. Ada di banyak syariat itu kan akan berkaitan dengan 3 syarat tersebut. Nah, kalau seumpamanya dalam jumlah tadi yang disyaratkan 40 orang, nah 3 syarat ini dia juga harus terpenuhi.
Orang yang dia tidak beragama Islam ikut sholat Jumat ya tidak bakal dihitung. Kemudian orang yang dia tidak berakal terus ikut mengerjakan sholat Jumat ya tidak bakal masuk dalam hitungan. Nah, anak kecil, kalau dua ini kan orang ya dia orang kafir, kemudian yang kedua adalah orang yang dia tidak yang dia gila, ya insya Allah kemungkinannya kan jarang lah orang kemudian mereka ikut-ikut sholat Jumat itu kan insya Allah hampir tidak ada. Walaupun kadang ada gitu kan, ada orang kafir yang dia pengen ikut-ikut, sudah saya tak ikut-ikut mengerjakan sholat Jumat. Nah, yang ketiga yaitu balik, berkaitan dengan balik. Anak kecil yang dia belum balik, dia sudah mumayyiz semua. Anak kecil yang dia sudah mumayyiz tapi dia belum balik. Kan sering mereka ikut mengerjakan sholat berjamaah, ikut juga mengerjakan sholat Jumat. Bahkan ya sering kan kalau seumpamanya kita mengerjakan sholat Jumat kan ada juga anak-anak yang dia ikut mengerjakan sholat tersebut. Nah mereka belum balik. Kalau tadi disyaratkan jumlah 40, apakah mereka itu masuk dalam hitungan 40 atau tidak? Anda bisa kalau semuanya bisa menggugurkan jumlah 40 tersebut atau tidak? Nah, kalau semuanya bisa menggugurkan, kalau gini kita mengadakan sholat Jumat di masjid sekolah, anak-anak SD, anak-anak SD. Jadi ada guru-guru 5 laki-laki. Anak-anak SD yang mereka belum balik tapi sudah pada mumayyiz bisa mengerjakan sholat. Nah, secara jumlahnya 50 orang. Tambah guru-guru 5 berarti kan 55. Sudah lebih dari jumlah yang diminta 40 tadi. Nah, cuman mereka anak-anak kecil yang mereka itu di usia SD yang kelas 4 ke bawah yang biasanya mereka belum balik. Nah, apakah cukup untuk menggugurkan jumlah tersebut? Nah, yang disebut oleh para ulama tidak cukup. Kenapa? Karena anak kecil yang dia belum balik, nah dia belum masuk hitungan. Dan anak kecil yang dia belum balik, dia tidak masuk hitungan. Syaratnya ya dia harus tadi kan orang yang dia muslim, kemudian dia berakal, nah, kemudian yang ketiga ya dia balik. Nah, baru masuk hitungan. Kalau seumpamanya tadi dengan kondisi jumlah 55 orang yang dewasa 5, yang 50 anak kecil. Walaupun mereka sudah mumayyiz, tetap ini mereka tidak masuk dalam hitungan. Nah, kenapa ya? Karena tadi syarat 40 ini kan tidak semua, ya, tidak yang penting pokoknya dikumpulkan 40 orang. Tapi harus terpenuhi juga 40 orang tersebut dengan kriteria-kriterianya. Nah ini 3 yang disyaratkan supaya dia bisa terhitung dalam jumlah 40 tersebut. Nah kemudian ya, dulu dalam syarat wajib termasuk syarat wajib pengerjaan sholat Jumat adalah orang tersebut dia laki-laki. Orang tersebut dia laki-laki. Kalau semuanya perempuan kan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah dalam jumlah 40 apakah laki-laki dia masuk dalam kategori syarat juga supaya dihitung atau tidak? Nah, jawabannya para ulama menyebutkan dia masuk dalam kategori syarat. Masuk dalam kategori syarat. Jadi syarat sahnya 40 orang tersebut 40 harus laki-laki. Jadi syarat 3 syarat awal, kemudian ditambah mereka adalah laki-laki. Mereka adalah laki-laki. Nah, kalau seumpamanya kita punya masjid, di situ digunakan muslimat center seumpamanya. Ada para muslimat di situ, terus kita ingin menegakkan sholat Jumat, ada 10 orang laki-laki dewasa, 100 orang perempuan. Muslimat center digunakan untuk kegiatan muslimat. Terus dengan jumlah kan berarti kan sudah lebih dari 40 karena muslimatnya ada 100. Kemudian jamaah laki-lakinya ada 10. Dalam kondisi jumlah tersebut walaupun secara jumlah itu dia sudah lebih dari 40, cuman karena tidak terpenuhi syarat, maka ya belum dikatakan sebagai Jumat yang sah. Karena yang dihitung sah ataupun yang dihitung dari 40 itu kan baru 10 orang. Baru 10 orang. Sedangkan 100 orangnya kan tidak dihitung. Nah, begitu juga dalam pengerjaan. Nah, kalau dalam syarat tersebut di Pondok Putri. Di Pondok Putri kemudian dengan jumlah santriwati dia sampai 200.
300 bahkan 500 umpamanya. Kemudian ditegakkan sholat Jumat, diimami, ustadznya ngimami, kemudian juga jadi khotibnya, terus di situ mungkin ada jamaah laki-laki, umpamanya tadi dengan jumlah 20 lah umpamanya. Nah, dalam jumlah tersebut apakah cukup? Ya tidak cukup. Kenapa? Karena yang lain walaupun jumlahnya tadi sampai 300, 400, 500, ketika dia tidak dihitung. Tidak dihitung menjadi jumlah yang dia dengannya terpenuhi syarat sah pengerjaan sholat Jumat. Karena syaratnya dia jumlahnya harus tadi 40, syaratnya ada syarat laki-laki. Kalau umpamanya jamaahnya adalah jamaah perempuan, ya berarti dia belum masuk hitungan. Ya, belum masuk hitungan. Nah, kemudian syarat selanjutnya termasuk syarat juga, kan ada Islam, kemudian berakal, balik, kemudian laki-laki. Kemudian yang ketiga, nah dulu dalam syarat wajib itu kan kita bahas ada orang yang dia mukim. Orang yang dia mukim. Nah, orang yang dia mukim ini kan dia wajib mengerjakan Jumat. Wajib mengerjakan Jumat. Nah, ketika wajib mengerjakan Jumat, ditegakkan Jumat di tempat dia mukim, berarti kan dia harus datang. Seorang yang dia mukim tinggal di satu tempat selama 1 minggu. Karena dia safar dulu kita contohkan ke Semarang, terus dia berada di Semarang selama 1 minggu, ngepasi ada hari Jumat. Pas hari Jumat dia harus pergi ke masjid mengerjakan sholat Jumat. Nah, orang yang mukim apakah dia dihitung untuk menjadi orang yang dia masuk hitungan 40 tadi? Apakah masuk atau tidak? Kan dia wajib. Kalau yang tadi kan dia memang tidak wajib ya. Orang yang dia tidak beragama Islam tidak wajib. Mana tidak wajib dalam hitungan dunia. Gitu. Kemudian orang yang dia tidak berakal tidak wajib. Orang yang tidak balik ataupun belum balik berarti dia juga tidak wajib. Perempuan dia tidak wajib. Nah, yang kelima ini kan dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, dengan dia wajib mengerjakan sholat Jumat itu apakah dia juga dihitung untuk jumlah 40 tersebut? Di sini para ulama menyebutkan tidak dihitung. Jadi walaupun dia wajib mengerjakan sholat Jumat, seorang yang dia mukim di satu tempat, dia tidak dihitung dari jumlah 40. Tidak dihitung dari jumlah 40. Nah, kenapa? Karena dia cuman mukim saja. Sedangkan orang yang dia safar, mengadakan perjalanan, kemudian dia mampir. Dia mengadakan perjalanan, kemudian dia mampir singgah di satu tempat, dan dia bukan penduduk yang dia menetap di situ. Bukan penduduk yang dia menetap di situ. Nah, ini yang akan terjadi, yang sering terjadi kan menjadi perbincangan ketika di pondok pesantren jumlah santri yang mukim di tempat tersebut kan pondok pesantren dari berbagai tempat. Dari berbagai tempat. Dan rata-rata ya tidak ada santri kemudian dia pengen menetap di situ. Makanya dulu kita bahas ada dalam status orang itu kan ada yang dia musafir, ada yang dia mukim, ada yang dia mustautin. Nah, orang yang musafir jelas dia dalam perjalanan itu kan. Orang yang dalam perjalanan singgah di satu tempat tadi sumpamanya dia singgah di satu tempat 1 hari 2 hari gitu kan. Nah, ataukah kemudian dia sedang melewati saja, dia berhenti di satu tempat kemudian ikut dia Jumatan. Kan musafir. Kemudian ada orang yang dia mukim. Orang yang tadi dia tinggal di satu tempat melebihi batasan safar. Kita contohkan dengan orang yang dia tinggal selama 1 minggu. Safar ke Semarang, habis itu kemudian tinggal di Semarang selama satu minggu. Ini kan dia mukim. Tidak musafir, kenapa? Karena status safarnya sudah habis. Nah, kemudian dia disebut sebagai mukim. Nah, karena dia tinggal di situ, tidak disebut sebagai mustautin karena memang dia tidak menetap di tempat tersebut. Nah, ini dia wajib Jumat tapi tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Nah, rata-rata kalau kita bahas di pondok pesantren, santri-santri yang mereka datang ke lembaga pendidikan tersebut, ya kan mereka mukim saja. Tidak ada niatan untuk mereka tinggal selamanya di situ. Nyatanya ketika pas liburan kan pada pulang. Ketika pas liburan kan pada pulang ya. Berarti kan mukim di satu tempat, habis itu kemudian ya mereka ntar akan pulang. Nah, dalam pengerjaan sholat Jumat, ketika di satu lembaga pendidikan, kemudian yang asli dia ataupun yang dia mukim tinggal di situ, tidak ataupun yang dia menetap di situ itu
Ada jumlah semuanya 20 para ustadznya yang mereka sudah pada menetap di situ. 20 ustadz yang ada di situ. Santrinya 1000. Yang mereka para mukimin, orang-orang yang mereka mukim. Karena ketika pas waktu liburan udah habis, tinggal ustadznya yang tadi 20 orang. Santrinya sudah habis pada pergi semuanya kecuali mungkin yang dia jaga. Nah, bagaimana dengan pengerjaan sholat Jumatnya? Sesuai dengan syarat ya dia Jumat yang dikerjakan tidak sah. Sholat Jumat yang dikerjakan tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya harus tadi status yang ketiga, yaitu orang yang dia mustautin. Orang yang dia menetap di satu tempat, tidak pergi dari tempat tersebut kecuali kalau semuanya dia ada kebutuhan. Kecuali kalau dia ada kebutuhan. Ya sama lah semuanya penduduk yang di sini gitu kan, di Berumbang itu, kalau semuanya tidak ada kebutuhan ya sudah, ya nggak kemana-mana di sini. Nggak kemana-mana. Pas Idul Fitri, ketika semua Idul Fitri paling mudik ke mungkin atau bukan pergi ke tempat orang tua semua. Nah, kalau semuanya orang tuanya tinggalnya tidak di sini, atau mungkin pergi ke tempat mertuanya tidak berada di sini. Dia pergi, mertuanya di Semarang, udah pergi ke Semarang, di sana Lebaran semuanya seminggu, setelah seminggu akan balik lagi ke sini. Nah, ini kan perbedaan antara orang yang dia musafir, orang yang dia mukim, kemudian orang yang dia mustautin. Orang yang dia menetap. Mustautin ini orang yang dia menetap, tidak keluar dari tempat tinggalnya tadi, kecuali kalau semuanya dia ada hajah. Tidak ada hajah, sudah dia akan berada di situ. Makanya santri-santri yang mereka itu tinggal di pesantren kan mereka tidak disebut sebagai mustautin ya. Mereka kan orang yang disebut sebagai para mukimin. Orang-orang yang mukim. Kenapa? Karena mereka tinggal di tempat tersebut, tinggal di pesantrennya adalah karena ada hajah. Kalau tidak ada hajah atau tidak ada kebutuhan, ketika sudah tidak ada kebutuhan untuk berada di situ, di pesantren tersebut, ya mereka akan pulang. Sama seperti halnya kalau semuanya kita pergi ke satu tempat, ada kebutuhan, ya kita pergi tinggal di satu tempat, setelah kebutuhan selesai sudah kita pulang. Nah, jadi yang disyaratkan. Nah, untuk yang kelima, orang mukim dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Cuman kalau dia mengerjakan sholat Jumat tidak masuk hitungan 40. Tidak masuk hitungan 40. Yang masuk hitungan 40 adalah orang yang dia menetap di tempat tersebut. Orang yang dia menetap di tempat tersebut. Jadi baru kemudian dia masuk hitungan 40 yang disebutkan dalam jumlah. Nah, kemudian dalam syarat wajib, termasuk syarat wajib yang kemarin kita bahas juga adalah yaitu ketika orang tersebut dia dalam kondisi sehat. Syarat wajib Jumat adalah orang yang dia dalam kondisi sehat. Orang sakit dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Orang sakit dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, kalau umpamanya ada orang sakit dia datang ke masjid mengerjakan sholat Jumat, apakah masuk dalam kategori hitungan? Orang yang dia sakit terus dia memaksakan diri untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat tadi, apakah masuk dalam hitungan? Nah, yang keenam ini untuk orang yang dia sakit, dia masuk hitungan. Orang sakit itu walaupun dia tidak wajib mengerjakan Jumat, tapi ketika dia datang ke masjid terus mengerjakan sholat Jumat, dia dihitung dari 40 tadi. Ini beda kebalikannya dengan orang yang mukim tadi. Orang mukim itu dia wajib mengerjakan Jumat tapi tidak masuk hitungan. Orang sakit tidak wajib mengerjakan Jumat tapi dia masuk hitungan. Kalau semuanya dia datang ke masjid, kebalikannya. Nah, ini dari 6 syarat wajib. Nah, ada syarat wajib yang lain yang dulu tidak ada udzur. Tidak ada udzur ini kan ya dia biasanya kaitan dengan hujan, kaitan dengan udzur-udzur yang dia dengannya seseorang dia bisa meninggalkan sholat berjamaah. Ini kan ya kalau mereka datang ya mereka jelas dimasuk dalam kategori hitungan gitu kan. Jadi syarat 40 orang ini yang dia dihitung kan tadi orang yang dia muslim, balik, berakal, kemudian dia laki-laki, yang kelima ya dia menetap di tempat tersebut. Baru kemudian dihitung dengan jumlah 40 orang. 40 orang. Itu yang dengannya Jumat itu dikatakan sah. Nah, ini kalau banyak berkaitan dengan jumlah tersebut di tempat-tempat atau di masjid-masjid kecil yang dia untuk mengumpulkan 40 orang itu juga
kadang di masjid-masjid kecil memang ya dia susah mengumpulkan 40 orang. Makanya di beberapa tempat kadang ya sudah enggak sampai 40 orang dia tetap ditegakkan yang namanya Jumat. Ini berkaitan dengan jumlah 40. Jumlah 40 ini kan diambilkan dari Jumat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan dengan jumlah ketiga itu adalah 40 orang. Maka para ulama kemudian menetapkan minimal pengerjaan sholat Jumat supaya dikatakan sah adalah 40. Kalau kurang dari 40 bagaimana? Ya, sholatnya zuhur. Kalau tidak bisa mengumpulkan 40 orang untuk mengerjakan sholat Jumat, ya dia sholatnya zuhur. Karena umumnya aslinya satu kampung itu kan secara jumlahnya lebih dari 40. Jarang lah satu kampung kok kemudian isinya cuman 40 orang atau bahkan mungkin cuman 20 orang. Kecuali kalau mungkin kampung di pedalaman, tengah hutan. Ada orang mungkin dia buat kampung, membangun kampung di tengah hutan, mungkin jumlahnya seumpamanya cuman 20 orang. Ya, namanya dia tidak berada di kota, tidak berada di kampung, sudah berarti tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan sholat Jumat kepada mereka-mereka yang mereka tinggalnya di pinggiran-pinggiran Madinah, yang mereka jauh dari Madinah, di pelosok-pelosok ujung-ujung Madinah tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mewajibkan Jumat untuk orang-orang yang mereka tinggal di Madinah, dan orang-orang yang mereka di sekeliling Madinah, yang mereka masih bisa mendengar adzan ataupun mereka masih istilahnya masih dekat lah dengan ke Madinah itu, nah mereka mendatangi masjid Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, jadi hitungan dengan jumlah ini pendapat yang disebutkan banyak dari kalangan para ulama berkaitan dengan jumlah ada jumlah 40. Makanya kita dalam pengerjaan sholat Jumat ya diusahakan untuk mengerjakan sampai 40. Nah 40 itu pengerjaan 40 orang itu dari kapan dalam pengerjaan sholat Jumat? 40 itu kan dimulai dari sejak awal pengerjaan sholat Jumat. Bukan pas sholatnya saja. Bukan pas sholatnya saja. Tapi dari awal pengerjaan sholat Jumat. Dari sejak khutbah dimulai. Jumlahnya harus 40. Sampai entar selesai pelaksanaan sholat. Sampai selesai pelaksanaan sholat. Bahkan para ulama membahas ini. Kalau sumpamanya gini, dalam pengerjaan tadi kita punya jamaah 40 orang. 40 orang. 40 orang itu harus selesai semuanya dan sah Jumatnya. Ketika 40 orang tersebut itu dia mengerjakan sholat Jumat. Kemudian selesai ya, sudah salam. Dari awal kemudian sampai terakhir sudah salam, sudah pada pulang. Ada satu orang dari jamaah yang dia hitungan 40 tadi. Satu orang. Ada satu orang yang dia kemudian belum salam, pengen masih melanjutkan tasyahudnya. Pengen melanjutkan tasyahudnya karena dia pengen memperpanjang doa. Karena setelah imam salam, kemudian dia pengen melanjutkan sendiri kan tidak masalah, boleh, tidak masalah. Tidak harus dia setelah imam salam kemudian dia langsung salam juga tidak masalah, dia bisa melanjutkan. Atau mungkin semuanya dia tadi setelah kemudian dia pas dari awal pengerjaan, kemudian dia setelah imam salam kemudian dia melanjutkan tasyahudnya, sampai bahkan orang-orang ketika jamaah itu sudah pada pulang semuanya ke rumah, kemudian satu orang yang tadi dia memperpanjang tasyahud sebelum salam batal ternyata sholatnya. Jadi sebelum salam batal. 39 orang sudah pada pulang ke rumah, tinggal satu orang yang tadi memperpanjang tasyahudnya, pengen memperpanjang tasyahud untuk dia berdoa supaya bisa berdoa. Habis itu kemudian ternyata sebelum salam batal. Diwudunya batal. Maka sholat Jumat yang dikerjakan 40 orang tersebut batal semua. Sholat Jumat yang dikerjakan 40 orang tersebut batal semua. Kenapa? Karena ternyata Jumat itu dia selesai dengan 39 orang. Karena ada satu orang yang dia walaupun dia selesainya nelat gitu, ternyata ada satu orang yang dia Jumatnya tidak sah. Otomatis hitungan sholat dia kan tidak dihitung. Hitungan Jumat dari yang mengerjakan tadi kan, orang yang mengerjakan Jumat cuma 39 orang. Cuma 39 orang. Kenapa? Karena syarat 40 dia harus ada dari sejak pengerjaan awal pengerjaan Jumat sampai selesainya Jumat. Sampai selesainya pengerjaan Jumat. Nah ini yang berkaitan dengan syarat jumlah. Nah, jadi kalau sebenarnya tidak terpenuhi Jumat tersebut ya tadi kewajibannya dia adalah hasilnya pengerjaannya sholat dulu. Makanya para ulama menyebutkan ketika kita nunggu nih mengerjakan sholat Jumat,
nunggu dah masuk waktu zuhur, dihitung baru 10. Kemudian nunggu lagi, gitu kan, jamaahnya dihitung lagi baru 20 gitu, tambah 10. Masih nunggu sampai jam 1. Sampai jam 1 kita terkumpul ada 30 orang. Kurang 10 orang. Sampai ntar kira-kira kok kayaknya sudah jam 3 kurang jam 3 kurang 1/4. Kalau asarnya jam 3 itu, jam 3 kurang 1/4, jam 3 kurang 10 belum lengkap secara jumlah ya sudah, berarti kita mengerjakannya sholat duhur. Sholat duhur. Nah, makanya dalam pengerjaan sholat Jumat itu ya diusahakan secara jumlahnya dia adalah 40. Kenapa? Karena pendapat 40, jumlah minimal 40 itu kan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat banyak di kalangan para ulama. Jadi tidak sah Jumat kecuali harus dengan 40 orang. Kenapa ya? Karena dari sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW itu yang namanya pengerjaan Jumat itu tidak ada pengerjaan Jumat kalau dia dikerjakan 3 orang. Jadi 3 orang kemudian mengerjakan Jumat, 1 khutbah, 1 imam, 1 dia jadi mustami. Makmum kemudian sekaligus jadi dia mustami. Dari dulu yang namanya pengerjaan sholat Jumat itu kan dikerjakan dengan jumlah yang banyak. Bahkan di Madinah itu kan, di Madinah dengan jumlah masyarakat yang banyak pada zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai para zaman khalifah setelahnya, yang namanya pengerjaan sholat Jumat itu ya di Masjid Nabawi. Pengerjaan sholat Jumat ya di Masjid Nabawi. Madinah dengan satu kota Madinah itu yang namanya pengerjaan sholat Jumat dari sejak zaman Rasulullah sampai zaman para khalifah setelahnya, pengerjaan sholat Jumat ya dia dikerjakan di satu tempat. Dikerjakan satu tempat. Makanya jumlah yang mengerjakan ya bukan cuma jumlah 40, tapi yang mengerjakan ya jumlahnya ratusan. Yang mengerjakan adalah jumlahnya ratusan. Cuman kan ya namanya sekarang, kalau zaman sekarang itu kan kalau kita masjid agak jauh dikit ya kita udah arah-arah semua melangkahkan kaki. Makanya akhirnya kita ada masjid, kemudian di sana ada masjid lagi, kemudian ada masjid lagi. Nah ini berkaitan dengan jumlah. Jadi jumlah tersebut dia harus secara jumlah minimalnya adalah 40 dengan tadi ketentuan orang-orang yang mengerjakan sholatnya adalah tadi 5 ketentuan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Nah, jadi 40 tadi itu dari sejak awal pengerjaan Jumat. Awal pengerjaan Jumat itu kapan? Dari khutbah. Khotib ketika dia naik ke mimbar, memulai khutbah. Jumlah belum 40. Nah, khutbah yang diucapkan atau khutbah yang dikerjakan oleh khotib dia belum dihitung. Sampai ntar jumlah tersebut 40, baru kemudian ntar khotib dia bisa berkhutbah. Itu kaitan dengan jumlah. Kemudian syarat yang ketiga berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kapan pelaksanaan waktu sholat Jumat? Waktu sholat Jumat pelaksanaan di waktu sholat duhur. Di waktu sholat duhur. Menyesuaikan waktu sholat duhur. Duhur jam 11:30 berarti sejak 11:30 sudah boleh mengerjakan sholat Jumat. Duhur jam 12 kurang 5 menit berarti baru boleh mengerjakan sholat Jumat jam 12 kurang 5 menit. Kalau kita mematok sholat Jumat kita kerjakan jam 12 kurang 1/4. Kalau duhurnya 11:30 tidak ada masalah. Karena duhurnya jam 11:30. Dia sudah masuk waktu. Tapi kalau pas duhurnya jam 12 kurang 5 menit, terus kita memulai sholat Jumatnya itu jam 12 kurang 1/4, jam 11:45, berarti kan kita mulai sholat Jumat belum masuk waktu. Kita memulai sholat Jumat belum masuk waktu. Kenapa? Karena pengerjaan sholat Jumat dia dikerjakan di sholat duhur. Walaupun sholat Jumat dengan sholat duhur sholat sendiri-sendiri. Sholat Jumat dia sholat sendiri, sholat duhur dia sholat sendiri. Walaupun orang yang dia sudah mengerjakan sholat Jumat tidak wajib mengerjakan sholat duhur. Walaupun orang yang dia sudah mengerjakan sholat Jumat dia tidak wajib mengerjakan sholat duhur. Cuman ini sholat sendiri-sendiri. Sholat Jumat itu sendiri, sholat duhur dia sendiri. Tapi dalam tata cara pelaksanaannya tetap yang namanya sholat Jumat dia dikerjakan di waktu duhur. Jadi kita mengikuti waktu. Waktunya sekarang bulan ini dia duhurnya jam 11:30. Setelah 11:30 masuk waktu duhur, silahkan diadani kemudian khotib khutbah. Jadi khotib naik ke mimbar berkhutbah.
Tapi ketika antar duhurnya itu jam 12 kurang 5, ya berarti kita harus nunggu sampai jam 12 kurang 5, baru kemudian silahkan khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah. Karena kalau khatib berkhutbah sebelum masuk waktu Jumat, berarti kan ada bagian dari rangkaian pelaksanaan sholat Jumat yang dia belum masuk waktu. Belum memasuki waktu. Berarti menjadikan sholat Jumat yang dikerjakan tersebut ya dia tidak sah. Kenapa? Karena emang dia belum masuk waktu. Jadi untuk pelaksanaannya dia adalah waktunya adalah waktu zuhur. Jadi kalau untuk mematok waktu, dipatok seumpamanya waktunya, ya berarti dipatok waktu yang kira-kira memang di tempat tersebut zuhur itu tidak lebih dari waktu tersebut. Kalau seumpamanya zuhur di tempat kita itu antara jam 11:30 sampai jam 12 kurang 5 menit. Kalau mau ditetapkan dipatok waktu yang tetap tidak berubah selama 1 tahun, berarti dipatoknya adalah Jumatan kita kerjakan jam 12. Tidak masalah. Kenapa? Karena di tempat ini dia tidak bakal lebih dari jam 12. Zuhur itu mesti kurang dari jam 12. Tidak bakal lebih dari jam 12. Nah, tidak masalah kalau memang dipatok waktu. Tapi kalau kita mematok waktu yang di pertengahan tadi jam 12 kurang 1/4, kita patok waktu untuk pengerjaan sholat Jumat, padahal kadang zuhur itu jam 12 kurang 5 menit. Nah, ketika pas waktu jam 12 kurang 5 menit, jam 12 kurang 10, nah Jumat yang dikerjakan otomatis dia tidak sah. Ini berkaitan dengan pelaksanaan waktu pelaksanaan. Nah, kemudian syarat yang keempat termasuk syarat juga adalah yaitu yang disyaratkan oleh para ulama tidak lebih dari 1 Jumat di satu tempat. Tidak lebih dari satu Jumat lebih dari satu tempat. Nah, kembali pelaksanaan Jumat dari sejak zaman Rasulullah sampai zaman para khulafa itu kan yang namanya pengerjaan Jumat itu dulu 1. Walaupun masjidnya ada lebih dari 1. Tapi pelaksanaan Jumat itu dia 1. Di satu kampung dia ada 1. Nah, dan ketika ditegakkan Jumat lebih dari 1, yang sah adalah yang pertama kali menegakkan. Kalau ditegakkan lebih dari 1 di satu tempat, nah, yang sah adalah Jumat yang dia pertama kali ditegakkan. Nah, yang sah. Nah, sedangkan yang setelahnya dia tidak sah. Makanya berkaitan dengan yang dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'addudul Jumat. Jadi pengerjaan beberapa, jadi pengerjaan Jumat dengan beberapa jamaah gitu kan. Makanya di beberapa tempat. Nah, ini padahal ini syarat yang keempat ini kalau semuanya di tempat kita saja berapa jumlah masjid yang ada di tempat kita. Nah, jadi yang disebutkan oleh para ulama ketika di satu tempat tersebut boleh mengerjakan ataupun lebih dari 1 boleh dengan udzur. Mengerjakan Jumat lebih dari 1 dia lebih dari 1 boleh dengan udzur. Nah, salah satu udzur adalah ketika tidak ada tempat yang cukup untuk menampung semuanya. Tapi ketika ada satu tempat yang bisa menampung semuanya, maka dia tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada udzurnya aslinya. Tidak ada udzurnya. Nah, jadi ketika ada satu tempat yang bisa mengumpulkan seluruh jamaah di situ untuk mengerjakan sholat Jumat, maka tempat tersebut yang dia dipakai untuk mengerjakan Jumat. Itulah yang dilakukan tadi di Madinah. Pengerjaan sholat Jumat di mana? Ya, di Masjid Nabawi. Pengerjaan sholat Jumatnya di Masjid Nabawi. Ketika tidak muat, ya diperluas. Pada zaman dinasti Bani Umayyah, untuk masjid sudah mulai tidak cukup untuk digunakan para jamaah, maka diperluas. Ada perluasan, jadi Masjid Umayyah kan, makanya perluasan yang sekarang sampai pada zaman sekarang itu kan kalau kita ke Masjid Nabawi yang masih ada ornamen-ornamennya itu kan perluasan zaman Umayyah. Mihrab yang dipakai sekarang kan bukan mihrab pada zaman Rasulullah SAW. Mihrab yang lama kan di Raudhah. Yang di dalam Raudhah itu kan ada mimbar. Nah, kemudian ada mihrab di situ. Nah, itu yang mihrab masjid zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian para khulafa yang 4. Nah, setelahnya ketika pas zaman Umayyah karena masjid itu sudah tidak cukup, akhirnya kemudian diperluas. Nah, mihrabnya dia dimajukan. Nah, mihrab yang dipakai oleh Imam Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi ketika tadi dikerjakan lebih dari 1 tempat, nah, yang dia dihitung sah adalah yang pertama. Nah, ini syarat yang keempat. Jadi tidak boleh ada lebih dari 1 Jumat di satu tempat. Nah, kemudian syarat sah yang terakhir, yang kelima yaitu harus didahului dengan 2 khutbah. Harus didahului dengan 2 khutbah. Nah, dengan rukun-rukunnya.
Didahului dengan dua khutbah. Jadi yang namanya sholat Jumat itu dia ada 2 khutbah kemudian sholat. Kalau sholat Id kan sholat dulu baru kemudian 2 khutbah. Jadi sholat itu kan sholat dulu, sholat Id baru kemudian setelahnya kan kita mengerjakan khutbah. Tapi kalau dalam sholat Jumat khutbah dulu baru kemudian sholat. Tidak boleh dikedepankan sholat dulu. Dikedepankan sholat dulu. Maka dulu dalam pas dinasti Umayyah itu kan sahabat Astagfirullahaladzim. Awal pertama kali khalifah Daulah Umayyah itu kan beliau pengen mengedepankan gitu kan. Pengen mengedepankan sholat Jumat daripada khutbahnya. Jadi supaya seperti sholat Id gitu. Jadi supaya orang-orang pada cepat-cepat mengerjakan datang ke masjid. Nah, kita kerjakan dulu sholatnya, baru kemudian setelahnya kita melakukan khutbah. Cuma diingkari oleh para sahabat. Kenapa? Karena ketika itu ya syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang namanya khutbah Jumat itu dia dikerjakan ketika sebelum pelaksanaan sholat. Dikerjakan ketika sebelum pelaksanaan sholat. Nah setelahnya baru kemudian dikerjakan sholat. Itu berkaitan dengan khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ini dia dikerjakan dua kali khutbah. Baru kemudian setelahnya sholat. Ini syarat yang kelima. Nah berkaitan dengan untuk khutbah, nanti insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan datang karena sudah memasuki waktu Isya. Jadi harus terpenuhi 5 syarat tersebut supaya dikatakan bahwa Jumat yang dikerjakan dia dikatakan sebagai Jumat yang sah. Nah, dalam kondisi tadi kita kadang dari syarat-syarat yang ada kadang kita mendapati problem bahwa ternyata kita tidak bisa merealisasikan syarat-syarat tersebut. Tidak bisa merealisasikan syarat-syarat tersebut. Secara jumlah gitu. Kita mulai khutbah yang datang baru 15 orang gitu. Jadi mulai khutbah khatib sudah naik ke mimbar, kemudian yang baru jamaah baru 15. Setelah diadzani ataupun mungkin khatib itu baru sudah berkhutbah, baru kemudian jamaah pada datang semuanya. Nah, itu kan secara sesuai dengan kriteria syarat ya tadi dia aslinya tidak masuk. Secara syarat dia tidak masuk. Makanya ya kita berusaha untuk kita jalankan sebisa mungkin dari syarat-syarat tersebut itu dia dikerjakan semaksimal mungkin, sebisanya. Sebisanya itu adalah dalam hitungan syarat-syarat yang dia memang ada ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan pengerjaan Jumat di beberapa tempat umpamanya. Yang sulit kita harus mengumpulkan di satu tempat, satu kampung untuk dikumpulkan di satu tempat sulit. Ya sudah itu dikerjakan di beberapa tempat. Kalau memungkinkan untuk dikerjakan di satu tempat ya alhamdulillah. Tidak bisa ya sudah, makanya para ulama dulu biasanya ketika sampai sekarang pun ada di kalangan para ulama ketika mereka tidak bisa mengerjakan Jumat itu di satu tempat, takut kalau umpamanya Jumat itu tidak sah, akhirnya ada yang mengulangi setelah sholat Jumat mengerjakan sholat duhur. Itu kan mengulangi sholat duhur setelah pengerjaan sholat Jumat. Kenapa? Karena ya takut kalau semuanya Jumat yang dikerjakan itu dia tidak sah karena tidak tahu mana yang lebih dulu dari pengerjaan Jumatnya yang dari beberapa tempat tadi itu mana yang dia lebih dulu dalam pengerjaan sholat Jumat. Ini berkaitan dengan syarat-syarat mungkin ini dulu yang kita ambil di kesempatan sore kali ini. Insya Allah untuk selanjutnya kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon sebelum saya tutup kalau semua ada pertanyaan. Gitu.